Pada pagi hari ini kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan didahului sejak petang hari kemarin. Dan dengan demikian kita menjalankan apa yang Allah perintahkan. Walitukmilul iddah, dan selesaikan hitungan kamu berpuasa. Walitukabbirullah, dan hendaklah kalian membesarkan Allah ala ma hadakum, atas apa yang Allah tunjukkan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, agar supaya kalian berterima kasih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila hambaku meminta, berdoa, bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Falistajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka merespon aku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka itu mendapatkan petunjuk. Sidang Id rahimakumullah, kalau kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya adalah kenapa kita harus besarkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bukan hanya pada hari ini. Tahun lalu kita beridul fitri, 2 tahun lalu kita beridul fitri, nanti 5 tahun ke depan kita beridul fitri. Titah Al-Quran sama, walitukabbirullah, hendaklah kalian besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti selain Allah adalah kecil apa adanya. Segala yang terbetik tentang selain Allah, siwallah fahuwa qalil, maka itu adalah kecil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan kenapa kita besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena kalau kita melihat pelajaran hikmah daripada ibadah puasa 1 bulan yang lalu adanya, oleh karena Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, dan pentingnya itu dinyatakan sendiri dalam surat Al-Baqarah dalam rangkaian ayat-ayat puasa ini, walitukabbirullah ala ma hadakum, dan hendaklah kalian besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan apa yang Allah tunjukkan kepada kalian. Bulan puasa adalah bulan di mana kita harus menjemput aktif mengambil hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kunci di dalam rangkaian kita beribadah Ramadan dan kita kemudian sambung dengan perayaan Idul Fitri adalah kata-kata hidayah, keyword, kata kunci, di mana kita menjemput sebanyak-banyaknya mereguk hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. Pertanyaan kedua, sesudah dapat kita rumuskan jawaban kenapa Allah harus Subhanahu wa ta'ala kita takbirkan, kita besarkan, karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Boleh jadi ibadah, boleh jadi hidayah yang Allah tunjukkan kepada kita itu adalah satu ibadah yang sifatnya teknis. Kita disuruh sehat untuk berpuasa, kita disuruh memakai pakaian-pakaian yang baik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika tarawihnya kita diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyiapkan hal-hal teknis agar ibadah puasa kita itu berhikmah adanya, dan seterusnya. Tapi dalam kesempatan ini izinkan khatib menitipkan satu pesan tausiah, bahwasanya selain hal-hal teknis yang Allah tunjukkan kepada kita itu, maka hidayah yang paling besar adalah hidayah substantif, hidayah yang sangat inti, di mana itu dinyatakan sebagai tujuan daripada ibadah puasa, dan kita sudah tahu semua itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin menjadi hamba yang terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi hamba yang bertakwa. Tidak ada lain, tidak ada jawaban yang kedua, tidak ada jawaban yang ketiga. Jawabannya hanya satu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mendapatkan
prestasi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan secara eksplisit di dalam ayat 183 Al-Baqarah wala'allakum tattaqun itu. Hadirin sidang Jumat Haid rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Izinkan kami merumuskan 4 nilai yang didikan di dalam ibadah puasa. Tadi kita berterima kasih kepada pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, bagaimana 11 bulan nanti ke depannya hidup kita tidak hanya selesai di bulan Ramadan atau 1 Syawal hari ini. Amat boleh jadi hidup kita tinggal seminggu adanya ke depan, 7 Syawal, 8 Syawal kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah berkehendak, nanti Dia akan berikan kita kesempatan 1 tahun lagi, 2 bulan, sebulan lagi. Kata beliau pengurus Dewan Kemakmuran Masjid, bagaimana nanti 11 bulan ke depannya? Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita petunjuk, bimbingan agar kita memperoleh takwa, maka izinkan kami merumuskan ketakwaan dalam nilainya yang substantif itu. Setidaknya ada 4 nilai yang harus kita pertahankan pada ibadah puasa, yang kita kejar, yang kita jemput, yang harus kita raih dan sudah kita raih mudah-mudahan, dan nanti kita akan pertahankan di 11 bulan ke depannya. Yang pertama, hadirin sidang Id rahimakumullah, pada bulan puasa kita dididikan untuk menjadi orang-orang yang disiplin, berdisiplin. Puasa mengajarkan kita agar menjadi orang-orang yang disiplin. Sahur dia, mulai pagi hari menahan dia dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala untuk sementaranya, makan, minum dan ketemu pasangan. Sampai suatu waktunya nanti yang Allah akan izinkan makan boleh, minum boleh, lain-lain boleh. Puasa mengajarkan kepada kita nilai kedisiplinan. Orang Islam, umat muslim, kita semua ini harus menjadi umat yang disiplin. Kalau bukan disiplin, bukan umat Islam namanya. Jaminan umat Islam pasti setuju sak dunia umat Islam adalah umat yang disiplin. Larangan Allah kita tinggalkan, perintah Allah kita kerjakan. Dan yang begitu-gitu itu tidak mungkin ada terjadi kalau kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin khatib memesankan satu tausiah tentang kedisiplinan ini. Kalau kita tidak tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang disiplin. Takut kita berbuka puasa pada jam 11 siang, takut kita batal puasa kita kalau kita sengaja membatalkan pada jam 3:30 sore. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang disiplin identik dengan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib menjamin orang yang tidak takut kepada Allah akan sengsara hidupnya. Khatib menjamin atas izin Allah, orang yang berani kepada Allah akan sengsara hidupnya. Buktikan dalam sejarah. Maka kemudian Imam besar Al-Imam Ibn Taimiyah Al-Harrani merumuskan satu pernyataan penting. Aslus sa'adati fid dunya wal akhirati makhafatullah. Pokok pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak pelajaran pertama dari ketakwaan yang intinya adalah mari kita tumbuhkan sifat kedisiplinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah puasa mengajarkan kepada kita adalah nilai kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mendorong, menyupport agar kita bergegas, menggas iman kita melakukan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kebaikan. Siang kita berpuasa, malamnya kita bertarawih, juga bertadarrus Al-Qur'an, berinfak dan seterusnya. Kesadaran iman kita membuat kita terus menggas keimanan kita agar memperbanyak amal-amal kebaikan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan mohon maaf umatnya yang malas mohon maaf, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, wal hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan di bulan Ramadan akan diganjar 10 kebaikan. Yang kedua, di bulan Ramadan
kita didekatkan sedekat-dekatnya dengan Al-Quran, dan kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran sebagai kitab kebaikan, sebagai sumber kebaikan, sebagai inti kebaikan, sebagai cemerlang kebaikan. Karena itu maka sesudah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak, mari kita semakin dekat dengan Al-Qur'an, semakin lengket dengan Al-Qur'an. Jangan sampai terjadi apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhatkan. Dalam Al-Qur'an, wa qala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasulullah, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku menjadikan Al-Quran ini ditinggalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Sesudah Ramadan, sebulan kita berlengket-lengket dengan Al-Quran. Mungkin 1 kali kita sudah menghatamkan, mungkin 2 kali, alhamdulillah, mungkin 4 kali, alhamdulillah. Maka mari dari nilai ketakwaan, yang kedua nilai kebaikan ini, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Dan mohon maaf, memang tidak cukup dengan membacanya saja. Ada 4 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1, membacanya. Tidak cukup. Yang kedua, mempelajarinya. Belum cukup. Yang ketiga, mengamalkannya. Ada guru dari Pakistan, namanya Muhammad Iqbal. Dalam bukunya The Reconstruction of Religious Thought in Islam, this book emphasizes X dan idea. Di dalam kata pendahuluannya dia mengatakan, buku ini, kitab suci Al-Quran ini lebih menekankan amal, lebih menekankan praktek daripada gagasan atau ide-ide. Mengamalkan adalah kewajiban kita yang ketiga terhadap kitab kebaikan ini. Dari pertama adalah membacanya, yang kedua adalah mempelajarinya, yang ketiga adalah mengamalkannya. Belum cukup juga, yang keempat adalah mendakwahkannya. Pak Quraisy Shihab pernah dalam satu kesempatan di layar kaca ditanya oleh ibu-ibu rumah tangga, Pak Quraisy, kami ini ibu rumah tangga, belum belajar ini belajar itu, Pak Quraisy Shihab, bagaimana kami harus mengamalkan Al-Quran? Apakah ibu hafal surat Al-Fatihah? Hafal Pak Quraisy. Maka ibu silakan baca, silakan pelajari, silakan amalkan, silakan dakwahkan kepada sekitar lingkungan ibu. Maka pelajaran yang kedua dari hikmah takwa, yang nomor kedua adalah sumber kebaikan. Mari kita terus dekat-dekat dengan Al-Quran, semakin dekat kita dengan Al-Quran. Kalau tidak 4 itu, mulailah dari yang pertama, membacanya kita semakin sering, pelajarinya semakin sering, mengamalkannya semakin suka, dan kemudian mendakwahkannya sebisa-bisa kita. Diusahakan. Yang ketiga, di bulan Ramadan kita diajarkan dengan nilai kesederhanaan. Rasulullah SAW kalau berbuka puasa itu dengan seteguk air dan 2-3 kurma, tidak berbanyak-banyak yang dikonsuminya, dan bahwa memang tidak identik yang banyak itu dengan yang baik. Islam tidak mengajarkan, junjungan kita tidak mengajarkan agar kita berbuka dengan yang banyak-banyak. Cukup yang menguatkan punggung agar kita bisa ruku' sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa mengajarkan ketakwaan. Nilainya yang ketiga adalah nilai kesederhanaan. Yang banyak tidak identik dengan yang baik. Maka kemudian kalau kita tarik nanti 11 bulan ke depannya, jika misalnya kita belum berketitipan harta banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, rupiah kita tidak banyak, gaji kita juga belum banyak, pendapatan kita belum banyak. Pada teman-teman yang sudah banyak, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kawan-kawan yang belum banyak dititipkan rezeki, misalnya mari kita angkat ajaran kesederhanaan bulan Ramadan ini, bahwa biarlah kita mendapat yang sedikit di dunia ini, nanti kita mendapat yang banyak di surga Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin, orang yang berkekayaan sejatinya adalah di alam akhirat nanti, orang kaya. Dalam surat An-Naba disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, jazaa'u wifaqa, akan dibalas nanti dengan balasan yang berkesesuaian. Sudah banyak saya, ya Allah, salat, tapi mana kunjung rezeki saya tidak banyak-banyak. Belum di sini ukuran kekayaan orang beriman itu. Orang iman berkekayaan sejatinya sebanyak-banyaknya nanti di alamul qiyamah, di yaumil akhirah. Mari kita bersabar dulu adanya.
Yang terakhir, tujuan daripada puasa di mana kita harus berketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nilai kesucian. Nilai kesucian. Orang berpuasa tidak cukup mulutnya hanya menahan dari makan dan minum. Orang berpuasa tidak cukup hanya menahan, mohon maaf, untuk bertemu pasangan, tidak cukup. Tapi dia harus meningkatkan ibadah puasanya sampai dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya tidak berkedosaan, tidak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengancamkan banyak orang yang berpuasa, puasanya saja dapat hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia tidak menjaga puasanya. Mungkin pikirannya, mungkin kata-katanya, mungkin pikirannya, mungkin kata-katanya nyelonong, itu perbuatan-perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu Al-Imam Mahmud Shaltut di dalam bukunya Al-Islam Aqidah wa Syariah, Syekhul Azhar Mesir mengatakan, kalau orang berpuasa sebenar-benar berpuasa, maka dia adalah malakun fi surati insanin, dia adalah malaikat dalam bentuk manusia. Tidak usah jauh-jauh kita mengenal malaikat, kita bisa menjadi malaikat menurut perspektif ini Mahmud Shaltut kalau benar-benar kita berkesucian. Maka mari kemudian di 11 bulan ke depan jangan sampai diusahakan sebisa mungkin kita meninggalkan apa yang Allah larangkan. Jangankan dosa-dosa besar, berzina, mencuri, membunuh orang, bersaksi palsu di pengadilan, lari dari medan perang, semua dosa-dosa besar. Bahkan dosa kecil juga kita tinggalkan. Pelajaran puasa, pelajaran bernilai kesucian. Mari kalau kita bisa menjaga nilai kesucian ini, dia pasti mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali nilai kesucian ini, yang terakhir sekali, banyak orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir baginya. Tidak berkesempatan untuk di tahun depan dia berpuasa. Pertanyaannya adalah bagaimana kita? Bukan nanti bagaimana, bukan nanti kita bagaimana, nanti aja bagaimana nanti saja. Bukan bagaimana nanti, nanti bagaimana? Nanti bagaimana nasib kita? Khususnya ketika kita mau melaju kepada kehidupan akhirat yang diawali dengan kita kematian kita. Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kita. Dan ketika Allah memanggil kepada kita, kalau kita dalam keadaan berkebersihan, berkesucian, maka orang itu akan selamat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tidak siap ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sida'id rahimakumullah. Demikian khutbah singkat kami, pelajaran daripada Idul Fitri ini. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bertakbir? Karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Dan hidayah itu adalah ada 4 diantaranya dari nilai ketakwaan. Kita semakin disiplin di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan takut kepadanya. Yang kedua, kita semakin suka kepada kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berhidup berkesederhanaan. Yang keempat, mari kita kejar nilai kesucian hidup dengan meninggalkan yang Allah Subhanahu wa taala larangkan. Dengan demikian insyaallah predikat ketakwaan melekat atas izin Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan hati yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, ibadah puasa kita sebulan lamanya, ibadah salat Idul Fitri kita, ibadah bersimpuhnya kita pada pagi hari ini, dan nanti ibadah kita akan bersalam-salaman, bermohon maafan sebagai bagian juga dari kita berkebersihan. Kita mohon maaf sesama saudara handai tolan kita, tidak ada lagi dosa dan kekeliruan yang kita lakukan khususnya di hadapan keluarga-keluarga kita. Ilahil karim wa antal karim, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.